Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan da'iman ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat Arsyad Islamic School dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang menarik yang bisa kita ambil iktibarnya, di mana di dalam kitab An-Nawadir karangan Syekh Syihabuddin Ahmad menceritakan seorang yang bernama Luqmanul Hakim, seorang muslim Yordania, diperintahkan oleh sang tuannya untuk menyembelih seekor kambing. Singkat cerita, sang tuannya meminta sang Luqmanul Hakim untuk menyembelih, mengeksekusi kambing yang pertama. Wahai Luqmanul Hakim, silahkan engkau sembelih kambing ini, kemudian setelah itu engkau berikan kepadaku, kata sang tuan, 2 bagian yang terbaik dari kambing tersebut. Kemudian singkat cerita, Luqmanul Hakim pun mengeksekusi, mengkuliti kambing tersebut. Setelah ia selesai, dia pun kembali kepada sang tuannya. Kemudian memberikan apa yang dimintakan oleh tuannya, yaitu 2 bagian kambing yang terbaik. Apa yang Luqmanul Hakim beri? Yakni lisan dan hati. Hari berikutnya, sang tuan meminta kembali kepada Luqmanul Hakim untuk menyembelih seekor kambing yang baru dan meminta kepada Luqmanul Hakim untuk ia berikan 2 bagian daging yang terburuk. Wahai Luqmanul Hakim, hari ini engkau kembali sembelih kambing yang kedua dan engkau berikan kepadaku 2 bagian yang jelek, yang terburuk dari kambing tersebut. Kemudian Luqmanul Hakim pun mengeksekusi, menyembelih dan menguliti, dan setelah usai ia pun kembali kepada sang tuan memberikan apa yang tuannya minta, yaitu 2 bagian yang terjelek dari kambing yang kedua. Apa yang Luqmanul Hakim beri? Sama dengan kambing yang pertama, lisan dan hati. Sang tuan pun terheran-heran, terkejut, seakan Luqmanul Hakim mengolok-olok dirinya. Dengan intonasi nada yang tinggi, kesan marah, menyampaikan kepada Luqmanul Hakim, wahai Luqmanul Hakim, apa yang engkau berikan ini sama dengan halnya yang engkau berikan pada kambing yang pertama. Apa maksudmu wahai Luqmanul Hakim? Apa geranganmu? Apakah engkau mengolok-olok aku? Tanya sang tuan yang begitu kesal. Sehingga suasana begitu tegang dan mencekam. Namun Luqmanul Hakim pun dengan tenangnya, dengan hikmahnya menjelaskan perihal daging yang tuannya minta, baik daging yang terbaik maupun daging yang terjelek, yaitu lisan dan hati. Wahai tuan, di dalam seekor kambing ada daging yang terbaik dan daging yang terjelek, yaitu lisan dan hati. Begitu halnya dengan manusia, Tuan. Bagaimana seorang manusia, seorang insan yang apabila dia baik, maka baik pula hati dan lisannya, Tuan. Namun apabila seorang insan manusia dikatakan jelek, dikatakan tidak terpuji,
tercela, maka dilihat dari lisan dan hatinya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kalau ingin dikatakan baik, maka baiklah hati dan lisannya. Namun apabila seseorang itu dinilai tercela, bisa dilihat dari hati dan lisannya. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam puasa ini kita dilatih untuk menjaga hati dari hasad, iri, dengki. Kemudian kita pun diajarkan, dididik untuk menahan lisan, berkata yang tidak elok-elok. Kita dianjurkan, kita dibiasakan untuk berkata yang baik-baik. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida. Berkatalah yang baik bagi orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah. Dan Nabi Muhammad kembali menegaskan ataupun mereminder, mengingatkan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fayaqul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, kalau tidak bisa, diam. Begitulah hikmahnya, pentingnya menjaga hati dan lisan kita apabila kita ingin dikenal seorang yang baik, yang terpuji, yang elok dipandang, baik manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, hendaklah kita menjaga lisan dari perkataan yang tercela, perkataan yang kotor, memfitnah, menggibah, dusta. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, kita mampu menjaga lisan kita terhindar dari merusaknya pahala amal ibadah puasa kita. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.